Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tentunya ya kan kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pertemuan kali ini. Siapa tahu teman-teman ya, dengan adanya secangkir kopi bisa memberikan suatu inspirasi serta ketenangan hati. Mantap ya. Oke kawan-kawan ya, kalau kita lihat bersama-sama sebenarnya dari perkembangan sektor cryptocurrency kali ini, Bitcoin itu masih diombang-ambing juga ya di area 80 sampai di area 70 gitu kan. Hari ini teman-teman ya, saat video ini dibuat, Bitcoin itu mengalami koreksi sebesar 1,88%. Semoga saja nanti saat kalian menemukan video ini harganya udah jauh lebih baik dan altcoin udah mulai recover. Amin. XRP juga mengalami penurunan teman-teman ya, setelah dia menyentuh di area 2 dolar something gitu ya kan. Habis itu terjadi sedikit retrace, kali ini berada di area 1,99. BNB ada sedikit recover sekitar 0,09%, dan kalau kita lihat teman-teman ya, mayoritas hari ini keadaan daripada sektor cryptocurrency secara overallnya ya, entah itu dari sektor meme coin atau token-token utilitas, sama aja mengalami penurunan. Oke. Kali ini teman-teman ya, ada sedikit informasi buat kalian semua ya, semoga saja hal ini bisa membawa kinerja nilai positif bagi XRP. Kita langsung gas. Jadi di sini teman-teman ya, ingin masuk daftar orang kaya XRP. Nah, inilah jumlah yang Anda butuhkan pada April 2025. Nah, harga XRP bertahan stabil di atas atau di dekat ya, bukan di atas, di dekat area 2 dolar, karena ya pergerakannya di area 1,9, 1,8, 1,7 gitu kan, sampai di area 2 dolaran. Dengan para investor besar menginvestasikan miliaran di tengah pengajuan ETF ya, kejelasan hukum dan volatilitas pasar secara luasnya. Jadi di sini teman-teman ya, Ripple atau XRP mempertahankan harga perdagangan rata-rata di area 2 dolar selama 30 hari terakhir dengan pengajuan ETF spot yang sedang berlangsung dan gugatan hukum SEC yang sudah berlangsung lama yang hampir selesai teman-teman ya, walaupun udah 90%-an lah ya. Ini kemenangan udah di tangan Ripple, cuman kan belum 100% clear gitu kan. Minat perusahaan terhadap XRP meningkat. Tahun ini individu dengan kekayaan bersih tinggi dan investor institusi telah aktif dalam pasar XRP, tertarik oleh kejelasan regulasi dan prospek utilitas jangka panjangnya teman-teman ya. Terus data on-chain mengungkapkan dengan tepat berapa banyak investasi yang perlu dilakukan oleh Paus ya kan, untuk bergabung dengan pemegang Ripple ya kan, terkaya pada bulan April 2025. Jadi kita nggak berbicara tentang seberapa banyaknya teman-teman ya, tapi kita berbicara tentang yang penting di bulan April kita dapat income atau bisa dikatakan floating profit ya teman-teman, seperti itu ya, bukan floating loss. Nah, entah kalian nanti masuk dengan nilai 100 dolar, 50 dolar, atau 20 dolar, atau bahkan 10 dolar, ya setidaknya di bulan April ini bisa melipat gandakan uang kalian gitu ya, harapannya seperti itu. Dan semoga saja di April ini memang kinerja daripada market semakin membaik. Nah, pedagang XRP harus berinvestasi sekitar 1,8 miliar dolar untuk bergabung dengan kelompok paus terkaya di Ripple. Kita nggak mulu-mulu harus jadi paus, kelompok orang terkaya. Setidaknya teman-teman, tujuan kita bermain kripto adalah untuk mencari profit, bukan yang lain. Ya entah nanti profitnya hanya 10 dolar, 20 dolar, atau bahkan 100 dolar, atau bisa sampai 1000 dolar. Yang penting kita profit ya. Nah, Ripple atau XRP telah mengalami volatilitas yang signifikan tahun ini selama seminggu terakhir, meningkatkan ketegangan geopolitik teman-teman ya, termasuk perang dagang Amerika Serikat yang sedang berlangsung, telah memicu aksi jual besar-besaran di pasar tradisional dan kripto teman-teman ya, termasuk ada saham juga gitu kan. Meskipun terjadi penurunan pasar, harga Ripple terus menunjukkan kekuatan relatif, saat ini diperdagangkan di sekitar 1,8, 1,9 ya. Penurunan 10% dari level tertinggi mingguan yaitu di area 2,2 dolaran. Data on-chain menunjukkan dompet yang menyimpan 1 miliar koin XRP atau lebih telah aktif membeli saat harga sedang turun, dengan distribusi pasokan sentimen mengonfirmasi bahwa itu adalah
kelompok pemegang XRP terbesar teman-teman ya. Mantap jiwa. Nah, pada April 2025 pendatang baru perlu menginvestasikan sekitar 1,8 gitu ya. Cuman saran dari saya sih, kan kita pemain teri ya kan, plankton gitu teman-teman ya. Jadi dengan nilai semisal kita punya $10, bang, saya hanya punya $10. It's okay, nggak masalah bro ya. $10 semisal harga daripada XRP bisa kembali ke ATH-nya atau membuat new all time high-nya di kisaran harga 5 sampai $10. Bukankah itu udah yang namanya running profit teman-teman ya? Udah menjadi bukan floating loss tapi running profit ya kan? Jadi tujuan yang lebih cermat pada grafik tersebut menunjukkan bahwa para paus baru-baru ini telah meningkatkan kepemilikan agregat mereka sebanyak 1 miliar lagi. Nah, jadi untuk saat ini teman-teman ya, yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah Wells ini sedikit demi sedikit mulai mengakumulasi XRP. Dan perlu kita ketahui juga teman-teman ya, beberapa perkembangan di mana Ripple juga udah mengakui sisi apa namanya, perusahaan apa aku lupa, dan XRP dijadikan pembayaran kilang minyak ya kalau nggak salah teman-teman di India, kalau nggak salah, kalau salah mengkoreksi. Jadi minat institusi ini udah mulai meningkat gitu kan. Nah, di mana teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya, pada dasarnya dalam 14 hari terakhir, kelompok paus XRP terkaya memanfaatkan kemerosotan pasar yang sedang berlangsung untuk memperoleh 1,1 miliar XRP senilai sekitar 2 miliar dolar. Hal ini menegaskan narasi bahwa XRP terus menarik permintaan paus meskipun terjadi turbulensi para akibat perang dagang Amerika Serikat. Mungkin kalau nggak ada Trump tarif gitu teman-teman ya, atau bisa dikatakan dengan simpelnya perang dagang, mungkin market ini nggak akan seturun ini ya, mungkin masih bertahan di kepala 85, 88 sampai di area 90 gitu kan, sambil menunggu adanya news. Cuman kan adanya perang dagang mengakibatkan saham kripto itu mengalami penurunan. Nah, 3 alasan pedagang miliarder terus membeli XRP meskipun ada perang dagang. Oke, yang pertama yaitu adanya pengajuan ETF spot XRP yang saat ini sedang berlangsung, teman-teman ya. Terus di sini yang kedua adalah Trump memasukkan XRP ke dalam cadangan kripto strategis. Ini bisa menjadi natif atau narasi bullish ke depannya bagi XRP juga, ya kan? Dan yang berikutnya adalah Ripple membayar sekitar 1,25 miliar dolar untuk mengakuisisi prime broker Hidden Road. Nah, ini yang saya maksud tadi ya teman-teman ya. Jadi Ripple telah mengonfirmasi kesepakatan senilai 1,25 miliar untuk mengakuisisi Hidden Road teman-teman ya. Ini juga akan menjadi salah satu naratif bullish bagi XRP di kemudian hari gitu ya. Jadi ya paling enggak 10 atau untuk saat ini 10 atau 20 XRP gitu teman-teman ya, itu udah lebih dari cukup untuk kita miliki dalam jangka panjang ya kan. Semisal nanti harga XRP menjadi di area 5 dolar ya kan, di area 10 dolar kan lumayan gitu kan. Oke, intinya tetap disclaimer ya, karena segala sesuatu itu sangat-sangat mudah sekali terjadi dalam sektor kripto. Jadi tetap waspada dan hati-hati, tetap semangat dan salam cuan.